Keesokan harinya di sudut lain Jakarta. Nah Ra, untuk sementara, hingga keadaan tubuhmu pulih, maka kamu bisa tinggal di sini, ujar Zio saat mereka sudah sampai di rumahnya setelah pulang dari rumah sakit. Keadaan Raila sudah stabil, maka dari itu dokter sudah mengizinkannya pulang. Raila tinggal memulihkan luka akibat cakaran dirinya saat gatal menyerang semalam. Terima kasih Zio, padahal kamu bisa mengantarkan aku pulang ke rumahku saja, ucap Raila. Aku khawatir Ra, siapa yang akan menjagamu? Aku tahu, saat ini kamu tinggal sendiri, balas Zio. Raila diam untuk sejenak, lalu ia menatap Zio sembari tersenyum. Oke, kamu duduk dulu di sini, aku akan meminta Bu Ira menyiapkan kamar untukmu, ujar Zio lagi. Baik Zi, terima kasih lagi. Raila tersenyum kikuk, begitupun dengan Zio. Ia pun tersenyum salah tingkah. Entah sejak detik mana, Raila mampu berkata manis. Zio kembali tersenyum sambil menunduk, lalu ia pamit dan segera masuk ke area dalam rumahnya, sedangkan Raila memilih duduk di sofa ruang tamu. Rumah itu walaupun tidak terlalu besar akan tetapi nyaman. Pria bernama lengkap Paradika Azio Hapski itu memang memilih membeli rumah pribadi, persiapan untuknya saat sudah menikah kelak. Kesehariannya Zio selalu pulang ke rumah orang tuanya, yaitu orang tuanya Kiana juga. Saat Raila baru saja duduk di sofa ruang tamu tersebut, sebuah mobil terdengar memasuki carport rumah Zio. Siapa? Batin Raila, ataukah pacarnya Zio? Prasangka Raila di dalam hatinya. Maka masuklah seorang perempuan sambil berucap salam. Waalaikumsalam, Ki Kiana. Raila terperanjat, ia terkejut saat melihat Kiana masuk ke dalam ruangan tersebut, yang memang pintunya sudah terbuka. Nampak tentengan makanan di tangan Kikna. Loh, kamu, kok ada di sini? Kiana pun merasa terkejut melihat Raila ada di rumah Zio, dan wajahmu, kenapa? Tanya Kiana saat melihat wajah Raila terdapat bercak merah keunguan. Aku, jawab Raila dan tidak berlanjut, saat Kiana sudah menatapnya sinis dan malah memanggil Zio. Zio, Kak Zio, di mana kamu? Panggil Kiana sarkas, memang sudah biasa seperti itu terkadang nama dan terkadang kakak. Di sini, loh kamu, Ki, Zio yang mendengar namanya dipanggil, ia segera menghampiri sumber suara. Kiana menarik Zio memasuki ruang keluarga rumah tersebut. Kiana menatap tajam Zio yang mulai salah tingkah. Apa maksud Kak Zio bawa perempuan itu ke rumah ini? Kak Zio, jawab yang betul. Oke, duduk dulu ya, Dek. Pinta Zio, ia segera menggiring agar Kiana duduk di sofa, jadi begini ya Dek, semalam. Zio mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Raila, bahwa dia berniat mengerjai senja, dan minuman itu dirinya yang menukar, hingga pada akhirnya Raila terkena ulahnya sendiri dan Zio harus bertanggung jawab dengan membawanya ke rumah sakit. Ahahaha, jadi, ketulah sendiri. Kiana tertawa terpingkal-pingkal, sampai matanya berkaca-kaca. Dek, sudah. Zio memperingatkan Kiana dengan nada lembut. Habisnya, lucu Kak, bersyukur senja itu orang baik, jadi Allah melindunginya. Ucap Kiana masih dengan sisa tawanya. Iya alhamdulillah, ujar Zio. Tadi Mami meminta aku mengantar makanan ini kemari. Mami khawatir Kak Zio tidak pulang ke rumah dari kemarin pagi. Aku bilangkan semalam ketemu Kak Zio di pesta resepsi. Dipikir pulang, gak taunya lagi CLBK-an, dengus Kiana pada akhirnya. Iya maaf, lagian aku gak CLBK kok. Aku sudah kirim pesan ke Mami juga, kalau aku menemani teman yang sakit. Balas Zio. Serah deh Kak, ya sudah, aku pergi dulu. Kiana pun berdiri dan merapikan pakaiannya. Baik, Dek. Zio mengantarkan Kiana ke depan. Di ruang tamu, Kiana berhenti sejenak. Ia menatap Raila dengan wajah kurang bersahabat. Maaf Ki, aku juga sebetulnya mau pulang. Tapi Zio membawaku ke sini. Raila nampak merasa bersalah. Terserah Kak Zio mau membawa siapa ke rumah ini, aku tidak peduli. Hanya saja, awas kalau sampai kamu memanfaatkan Kak Zio lagi. Kali ini aku memiliki etan yang akan membantuku memberi pelajaran padamu. Kia, Zio menggelengkan kepalanya pelan. Oke Kak, oke, baiklah. Aku juga malas lama-lama di sini, kalau ada, Kiana melirik Raila dengan sinis. Lebih baik aku yusul etah ke rumah sakit, tandas Kiana. Loh, siapa yang sakit? Tanya Zio. Kei Kak, memang kamu gak tahu? Tanya balik Kiana. Enggak, Kei kenapa Ki? Semalam dia baik-baik saja, ucap Zio. Iya Ki, apa yang terjadi dengan Kei? Kok bisa masuk rumah sakit? Semalam aku melihatnya dia baik-baik saja kok, ujar Raila dengan refleks.
Kenapa? Khawatir? Sekarang Kei itu suami orang ya. Gak perlu kamu khawatirkan, ucap Kiana sarkas. Kia, lagi-lagi Zio mengingatkan Kiana akan sikapnya. Iya kak, aku tahu Ki, akan tetapi ini bentuk kekhawatiran, murni dari seorang teman, ucap Raila dengan menunduk. Terserah kamu Dera. Toh aku tidak bisa menyelami hatimu yang paling dalam. Mana tahu perasaan kamu seperti apa, lagi-lagi Kiana memojokkan Raila. Ki, maafkan aku pernah berbuat jahat terhadap kamu, terhadap Zio dan orang tuamu. Akan tetapi tidak bolehkah aku berubah dan menyesalinya? Raila menatap Kiana dengan mata berkaca-kaca. Kiana nampak terkejut, lalu ia mengalihkan tatapannya pada Zio dan Zio mengangguk serta tersenyum. Kiana menghela napasnya pelan. Oke Ra, aku gak sekejam itu kok, menghakimi orang. Semoga penyesalan kamu ini tulus. Kiana tersenyum pada Raila, nampak air muka lega dan bahagia dari Raila. Terima kasih Ki, aku mau kita seperti dulu. Kembali berteman, ucap Raila sembari memeluk Kiana. Tentu Ra, pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin, ucap Kiana. Lihat ketulusan Kak Zio Yara, bisik Kiana. Aku usahakan. Raila menyudahi pelukannya dengan Kiana, lalu ia berdiri berhadap-hadapan dengan Kiana dan tersenyum lebar sembari mengangguk pasti. Zio ikut tersenyum lebar melihat interaksi mereka berdua. Pada akhirnya Kiana berpamitan untuk ke rumah sakit menjenguk Kei. Zio mempersilakan Raila istirahat karena kamar yang akan ditempatinya sudah rapi. Kiana sampai di rumah sakit dan disambut baik oleh kedua orang tua Kei. Ethan pun menyambutnya dengan kecupan di kening. Akan tetapi ada pemandangan aneh, Kei yang biasanya akan merasa keberatan dengan sikap Ethan terhadap Kiana, maka tidak dengan kali ini. Kei nampak tidak bersemangat, ia hanya duduk bersandar di sisi tempat tidur pasien, tatapannya menerawang entah kemana. 1 minggu kemudian, Kei sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sejak 5 hari yang lalu. Akan tetapi ia hanya mengurung diri di dalam kamar. Mami dan Papi merasa khawatir dengan perubahan sikap Kei, untuk malam hari mereka ikut menemani Kei tidur di kamarnya. Akhir-akhir ini Kei sering bermimpi buruk, yang berhubungan dengan masa-masa sebelum ingatannya kembali dan mimpi itu akan berakhir dengan ringis kesakitan dari Kei. Seperti malam ini, Kei, apa yang terjadi sebetulnya? Apa yang kamu mimpikan? Tanya Mami, saat Kei terjaga di tengah malam, karena bermimpi buruk. Keringat membasahi tubuhnya dengan napas tersengal seperti ketakutan. Kei bermimpi tentang seorang perempuan di pinggir pantai. Setelah itu kecelakaan terjadi, dengan cepat menghantamkan kepala Kei ke atas aspal. Rasanya sakit sekali. Mam, Pap, akunya Kei, setelah beberapa kali Mami menenangkan dirinya. Astagfirullah, lalu, apa yang harus kita lakukan Pi? Tanya Mami kepada Papi, yang juga duduk di sisi lain Kei. Papi menghela napas pelan dan panjang, lalu ia mengusap wajahnya sedikit kasar. Papi belum menemukan solusi, Mih. Alangkah baiknya untuk saat ini, bersujud demi mendapatkan sebuah pencerahan, ujar Papi. Tentu Pi, hanya pada Allah kita memohon ampunan dan juga meminta pertolongan, kita sholat sayang. Ujar Mami dan ajak Mami kepada Kei di kalimat terakhirnya. Kei hanya mengangguk dengan tersenyum samar. Mereka pun segera mengambil wudhu dan bergegas melaksanakan salat Qiyamul Lail di sepertiga malam tersebut. Seorang istri yang sudah tidak dikenali suaminya dan sedang berusaha menjauhi sang suami, ia pun nampak sedang bersujud, bercengkrama dengan sang Khalik. Ia berhalwat dengan Tuhannya dari sejak tengah malam tadi. Memohon ampunan, minta pertolongan dan petunjuk serta ketenangan diri dan juga kesembuhan untuk suaminya, dia adalah Nuralis Senja Hafizah. 2 minggu kemudian, hari ini sampailah pada waktu yang telah ditentukan oleh keluarga, yaitu waktu pernikahan Arka dan juga Sabrina. Kebahagiaan tengah menyelimuti mereka, walaupun di dalam kegamangan karena sikap Kei yang semakin dingin. Alhamdulillah sayang, akhirnya hari ini tiba, hari yang dinantikan untuk kebahagiaan kalian, ucap Mami kepada Sabrina di kamarnya. Sesaat setelah Sabrina dirias oleh tim WO. Beberapa waktu lagi ia akan nikahi oleh Arka. Ya Mam, Alhamdulillah, terima kasih Mami sudah menemani Syabi dalam beberapa bulan ini. Syabi kembali menemukan figur ibu yang tidak Syabi rasakan dari sejak kecil, ungkap Sabrina dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Sayang sudah, jangan sampai kamu menangis. Nanti hasil make up-nya luntur. Mami juga berterima kasih terhadap Bina, yang sudah menemani hari-hari Mami. Kehidupan Mami terasa lengkap dengan adanya Bina. Anak perempuan yang selama ini Mami dambakan. Mendapatkan anak perempuan yang cantik, salihah. Masya Allah Mami tidak dapat mengungkapkan kata-kata kebahagiaan yang Mami rasakan.
Saat ini Mami hanya mampu berdoa untuk kebahagiaan kalian. Insya Allah Arka orang yang baik, sayang. Insya Allah Mi. Terima kasih, Syabis sayang Mami. Sabrina dan Mami saling berpelukan, pelukan hangat antara ibu dan anak gadisnya. Di kamar Kay, Arka ditemani oleh Willy sedang memujuk Kay agar mau ikut ke acara pernikahannya. Untuk pagi ini acara ijab kabul akan dilangsungkan di masjid perumahan tersebut. Orang tua Arka sudah datang ke Jakarta dari sejak kemarin. Untuk sore hari, acara resepsi akan segera dilaksanakan di sebuah gedung pernikahan yang telah mereka sewa. Kay, ayolah, ini hari yang ditunggu-tunggu, hari spesial untuk gue. Masa lu nggak menyaksikannya? Gue ingin lu menjadi pendamping gue men. Melas Arka. Gue nggak bisa men. Gue takut, gue bingung sama keadaan diri gue sendiri, balas Kay. Arka dan Willy saling berpandangan. Arka menggelengkan kepalanya lemah pertanda sebuah penyesalan. Lalu keduanya menghela napas pelan secara bersamaan. Mas Kay tidak perlu takut. Ada saya yang akan menemani. Tenang, saya nggak akan pergi dari sisi Mas Kay. Tolonglah Mas Kay, kasihan juga Sabrina. Di sini yang paling diharapkan datang, selain orang tua Mas Kay dan saya, orang itu adalah Mas Kay yang sudah ia anggap sebagai kakak keduanya. Bina akan sangat bersedih jika Mas Kay tidak menghadiri acara pernikahannya, ujar Willy. Kay terdiam, ia nampak berpikir. Lalu ia mengangguk pelan, rupanya nama Sabrina berhasil meluluhkan hatinya untuk dia mau mengikuti acara pernikahan Arka dan Sabrina. Senyum kebahagiaan mengembang dari Arka dan Willy. Arka segera menyiapkan pakaian Kay dan Willy membantu Kay mandi. Kay memang seperti kehilangan arah dan semangat hidup dalam 2 minggu terakhir, bahkan untuk sekedar mandi pun ia enggan melakukannya. 2 jam kemudian, Arka sudah sama-sama duduk bersama kumpulan para pria. Kay, papi, ayahnya, Willy dan Entan berada di sisinya. Sedangkan Sabrina berada di dalam kumpulan kubu wanita yang berseberangan dengan mereka. Senja pun berada di antara mereka. Duduk berdampingan dengan Sabrina, Mami, Kiana dan ibunya Arka. Posisi duduk Senja saling berhadapan dengan Kay walaupun berjarak, dan itu tanpa kesenjaan. Tatapan mereka sesekali beradu. Senja merasa salah tingkah saat Kay terkadang menatapnya dengan tatapan menelisik. Terkadang ia menatapnya kosong, detik berikutnya Kay menatap hangat dengan senyuman. Senja hanya mampu menguatkan hatinya untuk tidak menangis. Rasa rindu yang ia simpan dalam, begitu ingin ia keluarkan seluruhnya. Akan tetapi bisa apa, Kay nampak ragu akan dirinya. Mas, alhamdulillah kamu baik-baik saja dan bisa menghadiri acara ini, batin Senja. Mas, aku merindukanmu, maka dari itu aku izinkan pandangan mataku ke kamu. Karena aku dan kamu masihlah berstatus kita. Semoga kita akan kembali bersama, insya Allah. Sah, kata, sah, yang menggema dan kencang diucapkan beberapa orang saksi dan tamu, membuat Senja terkejut dari lamunannya. Ternyata tanpa sadar, dari tadi dirinya hanya menatap Kay, memperhatikan gerak-gerik Kay dengan tersenyum. Sehingga ia pun tidak menyadari saat Arka sudah mengucapkan kabul atas Sabrina. Tentu saja setelah Arka dan Willy berjabat tangan antara mempelai laki-laki dan sang wali dari perempuan. Akhirnya Arka dan Sabrina sudah sah menjadi suami istri. Kini Sabrina sudah berada di hadapan Arka, mereka bertukar cincin pernikahan. Setelahnya Arka berdoa untuk Sabrina. Nampak senyum kebahagiaan terpancar dari keduanya. Akan tetapi setelahnya, air mata sedikit menyelimuti kebahagiaan. Bukan air mata kesedihan pada umumnya, akan tetapi ini air mata kesedihan karena haru, saat sungkeman terhadap kedua orang tua kedua belah pihak sedang berlangsung.